Merek pabrikan Nissan Diesel atau yang sekarang sudah berubah menjadi UD Truk ini memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat kita. Brand yang terkenal dengan logo UD di depan bodi produk-produknya yang merupakan kependekan dari kata Uniflow Diesel. Di zaman dulu Nissan Diesel sebenarnya tidak hanya menjual produk kendaraan truk saja, melainkan ada juga produk sasis bis besarnya, hanya saja penjualannya tidak bisa bertahan lama di pasaran. Padahal dulu Nissan Diesel memiliki pilihan sasis bis yang terbilang lengkap dan produk bis mereka juga sangat terkenal akan tenaga mesinnya. Seperti yang akan kita bahas kali ini, yakni varian sasis bis mesin depan dari Nissan Diesel yang dulu banyak diandalkan oleh para operator bis untuk melayani kelas ekonomi. Lalu seperti apa spesifikasi lengkap dari sasis mesin depan balap satu ini? Simak video ini sampai akhir. Merek Nissan Diesel sendiri pertama kali hadir di negara kita sekitar era tahun 80-an lalu. Dan saat itu masuk ke Indonesia di bawah naungan nama besar Astra Group sebagai distributor resminya. Selain membawa dan memperkenalkan berbagai macam produk truk untuk kebutuhan niaga, merek ini juga menawarkan sasis bis besar dengan pilihan lengkap. Mulai dari sasis bis besar bermesin depan dengan nama Nissan CB Series dan juga sasis bis besar bermesin belakang dengan nama Nissan RB Series. Dari kedua tipe sasis Nissan Diesel ini, sasis tipe CB bermesin depanlah yang lebih banyak jumlah penjualannya dan saat itu banyak digunakan sebagai bis kelas ekonomi. Sasis dari Nissan Diesel ini juga dipandang spesial di masanya, lantaran memiliki performa yang cukup mumpuni jika dibandingkan dengan bis bermesin depan lain di saat itu. Dan sejauh ini sudah ada 3 generasi sasis bis Nissan CB yang beredar di Indonesia, yakni dimulai dari generasi pertama dengan kode CB12, lalu dilanjutkan dengan CB87 dan terakhir ada Nissan SP210. Kita mulai dari generasi pertamanya ya. Sasis Nissan Diesel CB12 sendiri pertama kali diluncurkan pada tahun 1987 lalu. Dan saat itu kehadirannya dirasa cukup mengagetkan pasar karena dipersenjatai dengan mesin andalan Nissan Diesel yang memiliki torsi melimpah. Mesin tersebut memiliki kode NE6 berkapasitas 7.412 cc dengan tenaga maksimal 175 horsepower pada 2.800 rpm. Saat itu sasis tipe CB12 ini hanya bertahan selama 3 tahun saja di pasar Indonesia dan harus langsung digantikan oleh generasi yang lebih muda lagi. Pada tahun 1990, UD Nissan Diesel kemudian meluncurkan sasis berkode CB87 sebagai generasi penerus CB12 yang sudah discontinue sebelumnya. Sama seperti sasis generasi sebelumnya, kemunculan sasis CB87 ini juga cukup menggemparkan pasar berkat spesifikasi di atas rival-rivalnya di segmen bis besar bermesin depan. Namun di awal kemunculannya, Nissan hanya menawarkan sasis versi dimensi pendek saja dengan kode CB87L. Kemudian baru di tahun 1994 hadir sasis Nissan Diesel CB87P yang memiliki dimensi lebih panjang. Bisa dibilang juga sasis inilah yang menjadi produk bis paling populer dari Nissan Diesel Indonesia. Hal ini berkat mesin powerful yang diusungnya dan juga sasis ini tercatat sebagai bis bermesin depan pertama yang menggunakan transmisi dengan gigi overdrive. Jika dilihat secara spek mesin, sebenarnya sasis CB87 ini masih head to head dengan Mitsubishi BM atau Hino AK. Namun dari beberapa pengakuan sopir yang pernah menggunakan Nissan Diesel, sasis ini memiliki karakter mesin yang sama seperti mesin bensin karena memiliki putaran bawah hingga atas yang terus mengisi dan kecepatan akselerasinya juga patut diacungi jempol. Bis Nissan CB87 ini sendiri menggunakan mesin diesel berkode FE6B yang merupakan salah satu mesin legendaris milik Nissan Diesel.
Mesin berkonfigurasi 6 silinder segaris berkapasitas 6.925 cc ini mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga 180 PS pada 3.000 rpm dan torsi maksimal 460 Nm pada 1.600 rpm. Hasil ini menjadikannya sebagai bis bermesin depan paling powerful di kelasnya. Dan sebagai perbandingannya, pada tahun tersebut bis Hino AK 174 tenaganya hanya sebesar 175 PS saja. Belum lagi tenaga besar dari mesin ini disandingkan dengan transmisi manual 6 percepatan model MLS 61A dan menjadikannya bis dengan transmisi overdrive pertama di kelas bis besar bermesin depan di Indonesia. Karena transmisi ini jugalah Nissan CB87 dikenal sebagai pelari yang handal. Spesifikasi mumpuni ini yang membuat penjualannya memberikan hasil yang menggembirakan. Jika dulu seri Nissan CB12 hanya laku di daerah Jawa Timur saja, kini Nissan CB87 mampu lebih merata di seluruh Jawa, bahkan banyak juga yang membeli unit ini secara borongan seperti halnya Damri dan juga Akas. Tahun 1997, UD Nissan Diesel juga mengeluarkan sasis seri SP210 dan seri ini merupakan sasis yang sangat sedikit penjualannya dari Nissan Diesel. Sasis SP210 memiliki spesifikasi yang nyaris serupa dengan seri CB87, namun dengan sedikit perbedaan pada settingan mesinnya saja yang hasilnya sasis SP210 ini memiliki suara mesin yang lebih halus daripada CB87 yang terlalu mendesing. Kelebihan lain dari sasis ini adalah suspensinya yang terasa lebih lembut dan akselerasi yang sedikit lebih cepat. Sasis Nissan Diesel SP210 ini tergolong edisi terbatas dan diproduksi bersamaan dengan CB87. Dengan tahun perakitan mulai dari tahun 1997 hingga tahun 1998 saja. Namun sayangnya pihak UD Nissan Diesel tidak melanjutkan penjualan sasis bis ini di Indonesia karena mulai masuk tahun 2000-an penjualan bis mereka berhenti secara perlahan. Ada rumor jika Nissan Diesel khususnya segmen bis memang bukan proyek serius kala dibawa masuk di Indonesia oleh Astra Group. Jadi secara marketingnya pun masih kalah dengan Hino dan Mercy di saat itu. Bis-bis Nissan Diesel memang terkenal dengan tenaga dan torsinya yang besar. Namun ada juga beberapa kelemahannya. Seperti halnya harga spare part mesin yang mahal dan juga kenyamanannya yang kurang. Mesin dari bis Nissan terkenal dengan suaranya yang gehar dan tentunya lebih bising. Selain itu suspensi milik Nissan Diesel pun dirancang untuk high load capacity. Suspensi dibuat stiff atau kaku untuk mampu menopang beban yang berat. Konsekuensinya adalah suspensi bis terasa amat keras jika diisi oleh penumpangnya saja. Inilah yang mungkin juga menyebabkan pemasarannya tidak begitu laku dibanding merek lain yang membawa kata kenyamanan dalam hal penjualan produknya. Sebenarnya saat ini masih lumayan banyak juga operator yang menjalankan bis bersasis Nissan Diesel mesin depan ini. Dan rata-rata unit bis ini masih kuat ngebut di jalan raya serta masih kuat juga bertugas melayani trayek yang jauh. Dan kira-kira kalian sendiri sudah pernah naik bis Nissan Diesel CB series ini atau belum? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia.